Kegiatan apa sih? Ya, hari ini aku lagi grand opening buat usaha terbaru aku. Jadi aku buka Posture Studio di Peak. Ini adalah tempat untuk Pilates and movement, any kind of olahraga yang berhubungan dengan Pilates, yoga. Dan konsep building ini tuh emang aku cari beberapa partner juga untuk ada yang ngerjain di bagian bawah, chapter, ini cafe Korean gitu, Korean style. Terus di lantai 2 dan 3-nya itu posture, dan di lantai paling atasnya itu ada Ruhi, tempat cewek-cewek mempercantik dirinya gitu. Jadi supaya orang-orang datang ke sini bisa langsung ke beberapa tujuan destinasi. Kita sendiri membuka posture sendiri karena suka pilates atau seperti apa sih akhirnya dari tadinya latihan di tempat orang sampai buka studio sendiri nih? Iya, jadi aku sebenarnya udah pilates tuh hampir 3,5 tahun, mau 4 tahun. Jadi karena aku udah ngerasain benefitnya di badan aku, yang tadinya mungkin postur aku jelek, atau misalnya kayak cara aku berdiri nggak bagus, habit-habit yang jelek. Terus juga aku ngerasa dengan aku berolahraga, aku bisa tetap menjaga berat badan ideal menurut aku, dan bisa terus ya menyenangkan hati aku, karena bagi aku olahraga itu adalah bagian dari me time. Jadi ya di tengah kesibukan aku, olahraga lah yang membuat aku lebih ngerasa happy. Ini fokusnya kamu ke yang teksturnya atau posturnya atau Kalau aku pribadi, aku ke yang posturnya, karena yang postur ini yang bener-bener apa ya, yang aku fokusin banget dari awal pengen aku bikin. Cuma setelah itu barulah ada muncul ide-ide lain, gimana kalau di bawahnya ada tempat makan ya. Jadi orang-orang yang misalnya cuma nganterin teman atau nganterin saudara, nganterin pacar, masih bisa duduk santai gitu, killing time-nya di bawah. Dan yang paling atas, karena aku berpikir, aduh kadang-kadang aku pengen perawatan tapi mager pindah-pindah lagi kalau udah habis olahraga tuh pengennya langsung perawatan, jadi di rumah udah cakep gitu, udah tinggal mandi. Itulah yang membuat akhirnya aku bertemu dengan teman-teman aku yang lain, dengan Ciuli, dengan Jessica, buat kita yuk bikin satu tempat bareng. persiapannya sendiri berapa lama? Planningnya setahunan, baru soft opening di bulan Juli, dan grand openingnya baru sekarang setelah aku pulang dari Kanada. Misalnya seperti apa nih yang spektakuler juga gitu kan? Pastinya kalau aku sih bersyukur banget, puji Tuhan banget, kayak tidak mudah setiap hari begadang untuk memikirkan ini semua, apalagi mendekati grand opening, karena kebetulan aku nggak pakai IO, jadi diri aku sendiri yang mengatur semuanya. Jadi ya, tapi terbayarkan lah dengan support dan antusias dari teman-teman yang datang. Sekali lagi aku bener-bener appreciate banget semua yang nyempetin waktunya, baik teman-teman media maupun teman-teman artis dan influencer. Sudah kepikiran untuk nambah lagi untuk Usaha Sebenarnya kayak sekitar 3 hari atau nggak nyampe seminggu kita buka itu, posture udah ditawarin beberapa orang buat buka cabang di daerah-daerah lain. Cuma pertimbangan aku adalah kayak kita butuh waktu sebentar sampai kita grand opening dan kita ngerasa udah kuat, baru kita mungkin bisa melebarkan cabang. Karena kan bisnis nggak semudah dan segampang itu ya. Dan kalau aku pribadi, aku berharapnya bisa kena banget ke publik yang everybody is welcome, supaya orang-orang bisa senang datang ke sini dan dia ngerasa di welcome. kalau belajar bisnis ini kan butuh waktu yang ekstra banget ya, fokusnya. Artinya akan meninggalkan dunia acting atau Untuk dalam waktu dekat ini sih udah pasti nggak meninggalkan dunia acting ya, soalnya kan maksudnya kayak buat tahun depan aja aku udah dapat beberapa project. Cuma emang bagi aku olahraga adalah suatu kewajiban, apalagi untuk public figure, dan apa salahnya bukan bisnis kalian gitu, karena di sini juga tempat aku berolahraga setiap harinya. Kalau syuting atau acting itu bagi aku passion ya, yang udah mengalir di dalam darah aku. Kan dari kecil aku udah syuting, jadi aku ngerasa punya kesenangan yang, kebahagiaan yang berbeda gitu saat ngelakuin yang aku suka banget. berarti mantau langsung, terjun langsung atau gimana, atau ada Yang orang ini, percaya oh enggak, kita kan udah by system, kita juga udah, saya punya pegawai juga, maksudnya walaupun mungkin plan bisnisnya dan workflow-nya dari kita, tapi kan tetap ada orang-orang yang membantu kita menjalankan. ya nggak apa-apa, jadi pengen fokus di pilates mungkin sampai bersertifikat, kan nanti jadi instruktur gitu mungkin, apa Itu banyak banget apa di sini emangnya. udah ngajar juga mungkin nanti? Kalau aku pribadi sih belum sih kalau sampai jadi instruktur ya, karena aku percaya bahwa untuk menjadi instruktur itu takes time,
dan mereka dedikasinya benar luar biasa banget, harus fokus. Sedangkan ya kan tahu main job aku bukan instruktur gitu. Aku lebih senang jadi murid aja sih, jadi kayak diajarin. Ada perbedaan gak sih Kak setelah mengikuti olahraga ini sama sebelumnya? Jauh banget. Yang pertama dari posture. Dulu aku agak-agak sedikit, misalnya aku punya sedikit skoliosis jadi sembuh. Terus posture tubuh yang tadinya mungkin suka bongkok atau majuin perut ke depan, jadi kayak sekarang lurus aja gitu. Dan itu mencapai berat badan ideal yang aku inginkan, yang menurut aku ideal dengan olahraga yang seperti ini. Karena di Pilates tuh emang dia nggak bisa bikin yang berotot banget, tapi dia bikinnya slim aja. Oke, kamu sendiri ini maksudnya bukan keuangan juga nggak sih, maksudnya dengan buka bisnis kayak gini? Mungkin bisa dibilang Jangka gitu juga panjang. ya. Soalnya aku kayak ngerasa kalau masih muda tuh harus banyak hal yang bisa kita lakuin, ya lakuin aja gitu. Jangan cuma baring-baring, jangan cuma santai-santai, karena masa muda nggak diulang-ulang. Jadi kebetulan misalnya aku punya rezeki lebih dikit nih, ya udah aku sisihkan buat tempat-tempat yang aku pengen bikin. Harganya setahun atau gimana biasanya? Targetnya, jujur kalau target sih kita nggak muluk-muluk lah, mungkin bertahun-tahun lah ya maksudnya. Cuma kita nggak nyangka banget ternyata antusiasnya membuat mungkin bisa melampaui target kita gitu. Tapi di umur yang masih muda, terbilang masih muda dan udah punya usaha, mungkin tantangannya awal-awal kayak gimana? Yang pasti awalnya mungkin di mental ya, maksudnya aku nggak terbiasa mental aku ya kayak wah sampai jam 1 pagi masih harus mikir otaknya. Kalau syuting kita berakting kan pakai rasa, emang kita berpikir juga, tapi beda sama yang kayak mikirin bisnis, mikirin angka, mikirin pegawai, mikirin orang-orang di dalamnya tuh beda banget. Itu kali ya, jadi awal-awal tuh aku sampai kayak bilang mama, aku berasa kayak rambut aku rontokan deh, aduh aku stres nggak bisa mikir. Bahkan tadi pagi aja aku mimpi, dalam mimpi aku tuh aku lagi di acara GO terus tiba-tiba hujan. Saking aku tuh stresnya yang kayak jam 12 malam masih mikirin wah ini gimana ya, ini plotting kelasnya kayak gimana, gurunya gimana, tamunya gimana, terus rundown acaranya gimana. Itu sampai ke bawah mimpi, sampai aku kebangun setengah 6 pagi yang kayak aduh amit-amit, jangan sampai. Tapi untunglah dikasih Tuhan cuaca yang cerah. Jadi ya itu mungkin lebih ke mental sama pola pikir ya, yang mau nggak mau kayak dipaksa untuk harus berpikir terus. Kenapa